Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua Bapak Ibu guru dimanapun berada ya, untuk terus menjaga kesehatan ya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini ya, ini mengenai prediksi soal P3K teknis PAI ya, di pedagogi maupun SKB PAI ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat ya. Pastinya Bapak Ibu guru menunggu-nunggu ya kapan itu seleksi tahap 3 itu dilaksanakan ya. Silakan untuk mencari tahu informasi-informasi mengenai kapan itu seleksi tahap 3 dimulai, juga bertanya-tanya kepada operator sekolah, terus juga teman-teman ya, rekan-rekan Bapak Ibu guru semua itu ya, mengenai tahap 3 itu kapan informasinya ya. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus bersemangat ya di dalam belajar ya, untuk lebih menghafal lagi. Jadi ada kesempatan untuk kita bahwasanya ya, kesempatan untuk memperdalam lagi, untuk lebih belajar lagi ya Bapak Ibu ya. Itu baik Bapak Ibu, sebelum dimulai awali untuk berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Nah, mulai langsung dari soal nomor 1. Anda akan mengajari materi puasa Ramadan ya. Maka ayat yang Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Al-Baqarah ayat 183, C. Surat At-Taubah ayat 160, atau D. Surat Ali Imran ayat 97. Ini pastinya Bapak Ibu sudah tahu ya, sudah paham ya mengenai ini ya. Pastinya sudah paham ya. Jadi jawabannya yang B. Surat Al-Baqarah ayat 183. Baik, kita lanjut. Semoga bermanfaat ya di tahap. Semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap 3 nanti. Amin ya rabbal alamin. Terus kita lanjut soal nomor 2. Anda akan mengajari materi proses penciptaan alam semesta. Maka ayat yang akan Anda bawakan adalah A. Surat Maryam ayat 26, B. Surat Al-Baqarah ayat 183, C. Surat At-Taubah ayat 160, atau D. Surat Yunus ayat 24. Nah, ini juga pastinya Bapak Ibu sudah paham ya ini ya. Jadi nomor 2 jawabannya yang D. Apabila Bapak Ibu itu sudah paham dengan soal-soal yang sering Bapak Ibu pelajari, ketika itu muncul di seleksi, langsung centang saja seperti itu ya. Untuk terus latihan-latihan soal, terus latihan materi seperti itu. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Nomor 3, istilah untuk ayat-ayat pembuka pada Al-Quran adalah A. Awalus suwar, B. Amamus suwar, C. Fawatihus suwar, atau D. Jami'us suwar. Nah, ini pasti Bapak Ibu sudah paham ya. Ini soal yang keluar juga ini di tahap 1 antara di hari yang kedua atau ketiga, ini sesi 2 ya, sesi siang. Itu kalau sesi pertama kan jam 7 ya, itu jam 8 sampai jam 11 kalau nggak salah itu ya. Terus di sesi siangnya itu kan jam 1-an itu ya, sampai jam berapa, jam 3 atau jam 4 itu ya. Itu sesi siang. Sesi pagi dan sesi pagi itu sesi yang pertama, sesi yang kedua berarti yang siang ya. Dan ada 4 hari atau 5 hari tes gitu ya. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan, mohon untuk dibenarkan ya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut soal yang nomor 3. Soal nomor 4 ya. Bagi orang yang telah mampu untuk menikah ya, mampu untuk kawin ya, dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan zina ya, seandainya tidak nikah gitu ya, maka hukumnya melakukan perkawinan bagi orang tersebut didasarkan kepada kaidah A. Al-aslu fi amri bil wujud,
B mala yatimu bihil wajib fahuwa wajibun. C aslu fil asyai al ibadah hatta yadullat ala tarimi. Atau D aslu fin nahyi al mutlaq yang tadid fi sami'il azimah. Silahkan Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu sudah paham ya, yaitu jawabannya yang C. Jadi ketika orang yang telah mampu ya, itu dan tidak bisa menjaga diri dari perbuatan yang zina ya, maka hukumnya ya tersebut apa gitu ya. Nah itu di situ ya. Jadi jawabannya yang C. Seperti itu ya. Kaidah aslu fi asyai ibadah asyai ibadah hatta yadullat atau tahrim gitu ya. Tuh. Baik, kita lanjut ya. Semoga ini keluar di tahap 3 nanti. Kita lanjut soalnya nomor 5. Pedagogik ini. Kalau pedagogik umum ya, baik di teknis PAI, teknis PJOK, teknis guru kelas gitu ya, itu pasti umum ya. Maksudnya kerana umum. Pada lemah. Kerana umum ya. Baik. Soal nomor 5, seorang guru harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. Kriteria belajar minimal KBM. Berikut merupakan fungsi KKM atau KBM kecuali A. Sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B. Merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi setiap mata pelajaran. C. Dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran yang dirasakan di sekolah. Atau D. Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif ataupun kuantitatif. Ya, silakan Bapak Ibu untuk memahami. Jadi seorang guru itu menentukan kriteria ya, menentukan KKM, harus menentukan KKM ya. Yang merupakan fungsi KKM itu apa ya? Sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif atau kuantitatif. Jadi untuk menentukan gitu ya hasil belajar gitu ya, seperti itu melalui metode kualitatif ataupun kuantitatif, seperti itu. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar di tahap ketiga nanti, amin ya robbal alamin. Kita lanjut soalnya nomor 6. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, atau D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata panjang ya, langsung dengan mata maksudnya ya. Ini apa gitu ya. Nah ini ya. Dan materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi, ada yang suka, ada yang tidak gitu ya, ada yang sulit, ada siswa yang sulit, ada siswa yang mudah paham, siswa yang suka dan siswa yang tidak suka, siswa yang banyak bermain, siswa yang rajin, itu ya banyak ya. Itu kalau misalnya ada yang disgrafia, ada siswa yang heterogen misalnya, itu bervariasi. Memang siswa seperti itu ya peserta didik. Jadi kewajiban Bapak Ibu guru ya harus memahami karakteristik peserta didik seperti itu ya. Dan saya juga di dalam menghadapi siswa yang seperti itu, misalnya siswa yang ramai gitu ya, kadang saya pribadi ketika saya mengajar gitu ya, siswa ramai ya, apa strateginya ya, itu membuat konkret konsep yang abstrak. Maksudnya kalau di lingkap ini ya, ini misalnya kalau misalnya saya mengajar, misalnya itu ada siswa yang ramai, kita pindahkan siswa yang tadinya mainan, pindah di sini yang biar rajin, seperti itu ya. Nah di sini misalnya media gambar atau tayangan video yang berisi peredaran darah,
Nah, ini di fungsi ini. Jadi buat konkret konsep yang abstrak ini konsep yang abstrak. Ya, kalau misalnya benda konkret, misalnya agar lebih paham lagi. Nah, di sini di soal nomor 6 ini guru ini melalui gambar atau tayangan video, bukan benda konkret atau yang dapat langsung diamati siswa, dipegang oleh siswa. Jadi siswa mengamati gitu ya. Jadi yang di soal nomor 6 ini yaitu yang C, membuat konkret konsep benda ya yang abstrak gitu ya. Buat konkret konsep yang abstrak seperti itu. Baik, kita lanjut. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan dari saya, mohon untuk dibenarkan. Baik, kita lanjut soalnya nomor 7. Pada proses pembelajaran, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa. Maka instrumen yang digunakan dalam proses pembelajaran tersebut adalah A. Pedoman observasi, B. kuesioner, C. tes tulis, D. pedoman wawancara. Gitu ya. Ini nomor 7 pasti jawabannya yang A. Pedoman observasi. Kita ketika ada siswa ya, seorang guru ingin melakukan penilaian terhadap perilaku siswa, nah itu pakai pedoman observasi, ditanya itu ya penilaiannya gitu ya. Tes tulis tanya jawab, misalnya kertas tulis itu tanya jawab. Wawancara juga ada ya, sama lah. Tes tulis kalau tes tulis ya ditulis ya berdasarkan dokumentasi gitu ya. Sebenarnya ini dokumentasi semuanya, tapi yang untuk perilaku itu pedoman observasi seperti itu ya. Baik, kita lanjut soal yang nomor 8. Apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya yang saya sampaikan, mohon untuk dibenarkan. Kita lanjut soal yang nomor 8. Setiap kali di akhir pembelajaran, seorang guru akan melakukan proses penilaian. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dilakukan oleh guru, yang harus dipelajari? Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa, manakah yang pertama kali harus dipelajari? A. Buku sumber yang digunakan, B. kurikulum dan silabus, C. karakteristik siswa, atau D. indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini pasti ya Bapak Ibu guru paham ya mengenai ini ya. Jadi kalau misalnya ya di akhir pembelajaran guru melakukan penilaian gitu ya, melakukan proses penilaian, itu tes tulis, tes lisan misalnya gitu ya. Itu pastinya ya sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar siswa itu sesuai harus apa ya, harus itu sesuai dengan apa gitu ya. Ini ya. Jadi harus sesuai, manakah yang pertama kali harus dipelajari, atau ya harus sesuai ya. Sebelum guru memberikan soal, guru harus menyesuaikan indikator pencapaian kompetensi seperti itu ya. Agar tahu tujuannya, indikator pencapaian kompetensi pasti ranahnya agar siswa agar mampu. Nah itu ya, ini indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya apa saja, itu kan pesan tujuannya agar siswa dapat menjawab, agar siswa dapat paham seperti itu ya. Jadi nomor 8 yang D seperti itu, harus terpadu di indikator pencapaian kompetensi sesuai dengan indikator kompetensi. Saya itu ya RPP, silabus gitu ya. Nah, karakteristik siswa ini tidak masuk gitu ya. Karakteristik siswa ya masa kalau soal itu harus sesuai karakteristik siswa ya, tidak. Soal umum itu siapa saja seperti itu ya. Nanti kalau misalnya ada siswa 20 ya, yang lulus 15, yang tidak lulus 5, berarti remedial individu seperti itu ya, tidak menyesuaikan karakteristiknya. Baik, kita langsung lanjut ke soal nomor 8. Nomor 9. Setiap akhir evaluasi dimungkinkan ada siswa yang prestasi belajarnya belum memenuhi ketuntasan tadi ya, sehingga guru perlu melakukan remedi. Nah tadi
Dasar rancangan program remedi bagi siswa yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar yaitu A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpenting pengajaran remedial adalah meningkatkan kecerdasan siswa. Atau D. Strategi yang dipilihannya berbentuk tes ulang. Bukan. Remedi jadi nomor 9 ini misalnya tadi ada siswa yang 20, yang 15 lulus AKM, yang 5 tidak, berarti ya remedial, bisa pembelajaran ulang. Itu remedial ya, dari individu gitu ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk tambah memahami lagi ya, silakan ya, bila yang saya sampaikan salah mohon untuk dibenarkan. Nah, ini pasti ya meningkatkan kecerdasan siswa, jadi remedial, pembelajaran remedial individu ya. Guru memberikan motivasi, memberikan belajar gitu, memberikan tes juga. Biasanya ini soal jawabannya ini mengecoh ya. Bisa yang D, jadi apa yang diinginkan yang sudah tertera di soal ini ya. Misalnya Bapak Ibu jawabnya yang D ya, atau yang A atau yang yang D misalnya gitu ya. Misalnya itu pasti ya betul, tapi kurang poinnya mungkin ya gitu ya. Jadi nomor 9 jawabannya yang C. Kita lanjut soal nomor 10. Seorang guru ingin melakukan remedi, dipakai iya remedi, maka salah satu prinsip yang penting dipahami guru dalam merancang program remedial bagi siswa yaitu tampak dalam kegiatan berikut. A. Membuat rancangan pembelajaran khusus untuk siswa peserta remedial. B. Menggunakan rancangan belajar yang telah dibuat dengan memperhatikan hasil temuan analisis hasil evaluasi belajar siswa. C. Menentukan standar ketuntasan belajar. D. Menggunakan rancangan pembelajaran baru yang berbeda sama sekali dengan rancangan yang ada. Jadi kalau misalnya remedi, bagi saya pribadi, kalau remedi ya itu berbeda ya tadi sama, dipermudah lagi agar siswanya dapat menjawab seperti itu. Jadi nomor 10 jawabannya apa Bapak Ibu ya. Kalau menurunkan standar ketuntasan belajar atau KKM, menurunkan KKM-nya ya bukan yang C. Menggunakan rancangan belajar yang telah dibuat dengan perhatikan hasil temuan analisis evaluasi belajar siswa itu bukan juga. Rancangan belajar khusus untuk siswa peserta remedial ini hampir bisa jadi betul juga, yang A juga betul, yang paling betul yang D, yang membuat rancangan pembelajaran baru yang berbeda ya, lebih mudah dipahami siswa ya. Tadinya sulit misalnya di ranah C berapa, misalnya di ranah C5 atau C6, ubah menjadi ranah C1, C2, C3 seperti itu ya. Silakan Bapak Ibu guru untuk memahami mengenai itu ya, C1 itu apa, C2 sampai C6 itu apa, seperti itu ya. Baik, semoga bermanfaat dan semoga keluar dari tahap 3 nanti. Yang penting Bapak Ibu guru untuk terus semangat. Pastinya Bapak Ibu guru sudah semangat ya, sudah matang di dalam sudah dengan semangat untuk memahami, menghafal menjelaskan tahap 3 nanti. Yang penting yang pertama terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua meminta restu kepada orang tua, minta doa kepada orang tua, minta restu, minta doa kepada rekan-rekan Bapak Ibu ya. Juga terus berikhtiar, terus berusaha ya. Dan yang terakhir yaitu yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga apa yang didoakan, apa yang diikhtiarkan, apa yang dihajatkan, apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu guru semua, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Amin ya rabbal alamin. Baik, apabila ada kesalahan, ada kekeliruan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya seterusnya mohon untuk dibenarkan. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.